rumahnya itu jalan terus bertemu beliau. Dan tadi kalau ketemu ternyata ini ada acara kelurahan itu. Ya, sudah nanti beliau sanggup untuk itu. Baik, juga untuk kas yang ada di beliau Pak almarhum juga belum diserahkan ke pengurus yang lainnya. Insya Allah nanti lain waktu dari pengurus akan suan ke keluarganya untuk memperjelas keberadaannya. Karena mungkin keluarga juga bingung, nggak tahu sehingga perlu dijelaskan oleh pengurus itu. Pak Jamil, Pak Parno. Oke, baik. Untuk infak masjid, monggo yang mau start infak masjid, ini beliau Mas Taufik sudah rawuh. Sambil menunggu dari Mas Taufik, kita berikan waktu kepada Bapak dan saudara-saudara sekalian semua. Dan kalian tidak ada informasi yang perlu disampaikan. Jadi terkait kepengurusan itu, kemudian biasanya ada dulu direncanakan ada acara milad FKWM karena bertepatan dengan bulan April kan pas Ramadan, jadi gagal lagi, gagal maning. Sudah beberapa kali gagal kayaknya. Ya semenjak pandemi. Kami juga belum sempat bersama beliau Pak Matias juga sempat mengumpulkan takmir masjid itu ya mohon maklum lah juga kesibukan dari masing-masing. Baiklah, monggo barangkali ada informasi yang perlu disampaikan dari sekalian. Jadi saya mau bertanya tentang apa yang disampaikan beliau Bapak Tri Mulyono. Di sini ada yang namanya Pak Mahendra ini yang sering aktif di sini. Ini beliaunya itu siapa dan di mana ini? Pak Mahendra ini yang di grup ini yang sering aktif banget ini Pak Mahendra ini. Nah ini orangnya di mana dan termasuk takmir masjid mana gitu. Pak Mahendra itu di Rinjani paling selatan. Jadi masjidnya masjid itu Rinjani, Al-Huda Rinjani, sama Takin dekat dengan Tapi nggak pernah hadir. Tapi nggak pernah hadir. Dia aktif sekali ngasih komentar-komentar itu. Nama itu Roma juga. Ya, kan mikir saya itu dari Baitul Rahmah beritanya. Dia bukan pengurus Baitul Rahmah. Dulu pernah saya kasih kasih kultum Pak Tanafik gitu. Iya, saya rumahnya di Jani Pak sana itu. Usia saya. Iya. Mungkin sepuh dia. Sesasa itu loh masjid Pak Suwadi Pak Sunoso itu di Sunoso Juru kita itu setelah situ. Juga iya. Karena nanti saya tanyakan. Kalau dulu memang di FKM juga aktif. Setahu saya. Ini sepuh ya. Ya sekarang itu dikasih Pak Mantan gitu Pak Sumanto Pak Manto nonton kesehatan ini Binjani itu Binjani sebagai bapak ini jadi Buani Suroso itu di situ nanti sholatnya biasanya. Iya, saya situ. Kalau dulu sering Pak Mahendra juga pernah datang ke, tapi enggak ya. Ya. Saya langsung beli Iya.
Dan kayaknya bukan orang Jawa, kayaknya bukan orang Jawa kayaknya. Ya. Karena ini angkatan lama, jadi saya tahu anaknya. Saya kan 99 itu kalau Arca sering ngaji di FKG. Dulu sering, dan bukan orang Jawa kayaknya. Pernah hanya kan emang Pak. Dia tuh beberapa masjid tuh. Saya di masjid ini saya coba. Kita cek ternyata nggak ada hilang. Ini nggak tersimpan. Dulu pernah di masjid Al-Muslimun, Pak Suroso, Suruh Al-Mamdu. Di rumah juga pernah. Ya, pernah. Pernah di sana. Nah, Banyak. Bro, ini ada yang lain? Mas Taufik, sudah siap? Belum. Saya sampaikan infak keliling tadi baru tadi sama Bapak Tino 80.000 infak keliling di Masjid Ar-Rahman yang dulu 114 nih. Jadi saldo awal dari Masjid Ar-Rahman kemarin 6.738.000 rupiah dikurangi guru TPA 600.000. Jadi saldo awal di Masjid Miftahul Jannah 6.138.000. Ulang lagi, saldo awal di Masjid Miftahul Jannah 5 Mei 2023 6.138.000 ditambah infak masjid 70.000 dan dari infak FIM 1 juta, jadi totalnya 7.208.000 rupiah. Saya ulangi lagi, 7.208.000 rupiah. Ini itu yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian untuk informasi kas dari SWM yang di Pak Parno sudah tahu totalnya berapa. Kita dulu pernah ada pengeluaran untuk kayaknya ke yang Cianjur bulan terakhir. Oke, baiklah. Tadi himbauan dari beliau Pak Tri Haryono tentang bantuan SPP atau beasiswa dari anak yang usia SD, kemudian SMP, terakhir SMA. Ini kesepakatan kita dulu adalah untuk yang sekolah swasta, karena sekolah negeri itu sudah istilahnya gratis, ya mungkin tetap ada biaya yang lain, tetap ada, kan untuk biaya pendidikannya dan gratis. Jadi monggo nanti kita minta sama-sama untuk update datanya, ini update data ya. Kita usahakan untuk bulan depan sudah bisa dicairkan, misalkan. Jadi bisa lewatkan, mungkin bisa lewat apa? Monggo di foto juga bisa. Kalau dulu itu kan kita minta fotokopi KK dari keluarga yang bersangkutan. Mungkin bisa difoto saja, kemudian dikirimkan Mas Taufik, ya anaknya dikasih catatan siapa anaknya, kemudian usianya atau data sekolahnya, kalau SD mana, RI, ya, kelas berapa, ya, swasta ya, sekali lagi untuk yang swasta, jadi untuk yang swasta. Monggo nanti untuk update sama-sama update datanya. Kalau yang tempat saya memang yang dulu itu negeri semua, jadi ini harus nyari yang lain lagi dulu, ya. Termasuk dari dulu. Jadi 5 anak itu termasuk salah satu sekolahnya Mas Fahlo itu. Jadi sekolahnya di tempatnya MTS yang berdiri. Monggo, enggak apa-apa. SPP-nya 5 anak itu
Jadi untuk pulang perginya karena saya nggak bisa nganter itu sudah saya grade. Dan nanti misalkan kalau FKM mampu itu ya Usia berarti SMP. kelas 1 ini karena memang baru itu kan baru buka SMP baru. Maka kemarin murid dari 15 atau berapa itu kami yang menyupport, kurang lebih 13 anak itu dari kami yang mencarikan. Kemudian yang 5 anak ini yang 4 ini memang yatim dan yatim dan piatu. Jadi bapaknya yatim kan bapaknya yang satu piatu dia meninggal, kemudian yang satu termasuk orangnya Mas Lamin itu Pak Wayu itu lalu apa. Jadi setiap pagi itu saya kalau nggak bisa ngantar itu saya kirimkan pulang pergi. Ini kemudian SPP-nya memang 1 bulan 8 anak ini 81. Jadi nanti kalau itu langsung di pendidikan 1 memang tidak bisa saya karena ini memang dulu anak ini tidak mau sama ibunya itu tidak disekolahkan mau dipindah ke Wonogiri, kebetulan lulusan MG Ali bin Abi Thalib yang 3 anak. Kemudian yang 2 anak ini jamaah baru kan dia putra Pak Tentrem dan Pak Apa itu meninggal dunia karena COVID kemarin. Kemudian kami rekrut, kemudian kami masukkan ke MTS-nya Mbak Lepo karena kita jujur Mbak Lepo punya SMP baru, MTS baru kan hubungan kita dari mana gitu. Ya ini kalau nggak salah muridnya 15 berapa itu yang 12 13 itu yang mencarikan dia di kami. Karena memang sekolah-sekolah baru ini harus kebetulan waktu pengambilan izin operasional MTS dan MI Barokah saya juga buka lagi MI Barokah di depannya Sendawan sama-sama mengambilnya. Jadi kita support yang begitu. Jadi seperti dulu gitu. Jadi sekarang saya juga buka lagi karena apa? Jadi ada MI Ali bin Abi Thalib yang di depan rumah saya, kemudian di depan SMA 8 ada TK Barokah dan ada MI Barokah gitu. Nah, ini juga sedang mengelola. Misalkan nanti yang 8 status ini nanti misalkan mau di cover atau di cover kami juga terima kasih. Tapi kami sudah hariannya, jadi sudah hariannya. Beberapa bulan Juli sampai Desember kemarin itu di tempat saya seperti ini, karena putri. Tapi mulai Januari Februari kemarin anak-anak ini pulang. Tapi kalau pagi datang ke tempat saya, dari tempat saya ke sekolah ini saya menjalankan grade karena memang ibunya juga kesibukan di sana. Jadi ini kami letakkan mumpung ini tadi juga. Dan moga nanti terima kasih dari informasi dari saya. Oke, terima kasih Pak Adir informasinya. Jadi monggo nanti usulannya mungkin secara terus bagaimana dengan Topik karena kita butuh data ya, butuh data, butuh data. Oke, jadi kan kita butuh data itu untuk Mas Topiknya terbukti. Memang kita awalnya kan dokumennya yang susah dulu gitu. Oke, kan gitu. Nek susah kan biar kita nggak nyebar, jadi kita fokus ke masa dulu, masa sama dulu. Dulu seperti itu. Dan tolong itu setiap pergantian tahun diperbarui. Karena pengalaman itu yang saya tahu 2 orang nggak tahu yang lainnya. Yang satu nggak sampai kepada anaknya. Tapi di kantor Dewi, ya di antara kita yang sering hadir, itu yang mengatasnamakan orang. Yang kedua, anaknya sudah kerja tapi jalan terus. Itu dulu ketahuan istri saya. Jadi saya sering ngantor tanya, siapa-siapa yang untuk yang sedang sini. Pas datang ke rumah, istrinya, Bu, sini dapat pun kerja pun setahun langkung. Aku dijaluki terus. Terus 2 tahun langkung dijaluki terus, ternyata ditandangi bapaknya. Hukum bisa cair, Pak.
Nah ini peningkatan kita. Baru yang kepala ada yang baru. Oke, perlu update data setiap tahun ada yang baru di tahun. Bulan kuartal. Oke. Yang jelas kalau ada keterangan anak ini kelas berapa, termasuk kan juga ini menjadi ragu-ragu buat kita. Berarti ini sekitar nanti berapa tahun berikutnya. Enggak. Ya, semoga barangkali ada yang lain lagi. Jadi semoga nanti disampaikan aja sama Pak Fikri. Langsung aja jangan di grup ya, jangan di grup, tapi langsung ke nomor beliau saja. Nggak perlu di grup, nanti malah ada yang komen-komen gitu. Ramai aja. Semoga barangkali ada yang lain. Ini malah hujan di 16 tahun buat petang. Yo, lain-lain, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nganggo mic kowe. Kena udan. Pinjem mic ya. Ini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil perkenalan bagi saudara-saudaraku yang belum mengenal saya termasuk orang lama, saya termasuk beraan Pak Sinten iki Pak Ketua di sini. Pak jenengan Mas Sowo itu. Pak Kino. Nah, dari itu Mas Kino, Pak Kino. Nah, ini seangkatan. Itu saya masjidnya ketika saya masih muda, masjidnya ke Akoman juga. Iya, Akoman. Jadi kita tidak asing dan beberapa teman mengelola sampai jadi SD sekarang ya Mas ya. Iya, dari dulu TPA gitu. Nah, kemudian saya juga sebagai remaja Masjid Baitur Rahmah di Pak Tri ketika masih remaja, sehingga masjid ini merupakan masjid saya sendiri. Kemudian berkembang karena Masjid Baitur Rahmah penduduknya lingkungan semakin banyak, dipilih dan berdiri Baitur Salam. Saya masjidnya terus ganti Baitur Salam. Kemudian ada perlunya tambah lagi, ada nama sebelah utara Masjid Al-Huda. Nah, saya tinggal di sana di Masjid Al-Huda. Setiap hari kita jamaah di sana. Namun ketika ada COVID, ada banyak masjid yang tutup dan kegiatan pengajian pada tutup. Saya kulino nek bengi itu kulino jajane nggih. Dadine nek bengi arep golek wedane kok belum tutup, mesti boleh liyane. Pengajian juga sama, karena di Ahad itu kok kabeh tutup pengajian sipil yang tidak ada. Saya jadi mengenal banyak masjid di kota Solo. Jadi saya bersyukur dengan adanya COVID. Terus terang bersyukur ini. Saya tahu dengan masjid Tanjung Anom, tahu dengan masjid At-Taqwa itu Bonggowongso, masjid jenenge ya, Istiqlal. Nah itu saya jadi tahu banyak masjid, masjid Nur Mirah gitu, jadi tahu Nur Mirah ya. Jadi tokoh-tokohnya itu jadi kenal gitu. Maka kita sangat bersyukur dengan banyak COVID itu. Ya gitu. Nah sampai sholat subuh itu saya itu pernah di masjid itu Tanjung Anom karena materinya sangat bagus ada tulisannya. Saya nggak pernah datang ditanya belum sudah datang kita berkos kenal itu. So ayo kalau jenek soto. Berarti lagi ke soto nih orang ustadznya. Kemudian saya di sini memperkenalkan diri karena dulu juga pernah masuk FKUM karena HP-nya rusak atau bagaimana nomornya hilang. Kemudian saya dimasukkan lagi Pak Dartono. Ketemu, bener-bener kok orang tak boleh naik ini, pemerintah dimasukkan kemudian dimasuk lagi. Nah, untuk profesi saya mungkin banyak yang kenal dikenal sebagai tukang foto, Jawa foto, itulah saya. Dan hari ini saya mengisi lain-lain karena di tempat saya ini kejatuhan wakaf barang-barang rongsok. Jadi kalau masjid punya barang rongsok berupa speaker yang jebol, mic yang pecah, ampli kobong, baru punya bawa tempat saya di servis nanti kalau jadi buang lagi. Gitu ya. Sampaikan saat ini kita ada 3 set speaker. Nah ini Mas Darul, monggo sama Darul. Jadi kalau ada masjid yang sekiranya butuh speaker ataupun horen, kemarin ada 2 dari Palur itu bakal 4 horen mati. Kemudian saya perbaiki dan yang menerima masjid ini lebih jenis Wonorejo itu masjidnya siapa saya lupa itu ya.
dua. Jadi hanya mengganti ongkos biaya jenis servis gitu kan, sehingga lebih murah gitu. Dan sebelumnya itu ada wakaf yang betul-betul barang baru, nah, artinya barang yang tidak rusak. Demikian informasi dari saya. Mungkin jadi ada dua informasi. Yang pertama bahwa kalau jenengan masjid ada yang rusak, silahkan diwakafkan ke mas saya, nanti kita perbaiki dan kita akan mengembalikan kepada masyarakat atau masjid yang membutuhkan. Ya, karena sebetulnya bobrok ya penting kok hijau itu apa jenisnya ya, oke gitu, ya, nambah diskule gitu ya, kira-kira balik itu. Tapi intinya saya punya jasa, punya kemampuan untuk itu, nah, ini saya manfaatkan. Dan kemudian ketika Ramadan itu saya ada program secara pribadi, yaitu membagikan mic kepada masjid yang membutuhkan. Sopong iruh masjid musola orang di mic mororge di mic baru gratis tidak bayar. Tak kira nak sing teko gunung limo, cuma masjid. Dan itu kan sudah suci gitu. Buat milik kerabat. Ternyata ada 70 tempat mic. Harus kita mengeluarkan 75 mic. Wah, di luar perkiraan, maka sampai apa itu tidak terbayangkan kalau sebanyak itu ya. Sebenarnya bagi teman-teman yang sekiranya kemarin sudah mendaftar tapi stok mic saat itu kosong, nanti bisa dilanjut untuk mengambil. Mungkin demikian Pak Geno untuk lain-lain dari saya. Semoga ada nilai manfaatnya. Kemudian bagi bapak ataupun saudara ataupun remaja yang masjidnya ada gangguan secara teknis, silakan jemput saya untuk ngecek. Kau nek pengen buat ate ganti ya tuh dewe, waktu mengaku nek menaruh nanti rezekiku gitu. Dan dandani ya dandani nanti sing penting kita kandani sing rusak iki, sing kudu benar iki, calon tidak rono dan ramene. Nah itu ada ilmu semacam itu. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rofi. Sekaligus untuk informasi juga di atau ada beberapa ampli ya. Enggak dipakai juga. Tapi saya juga pikir saya punya satu speaker kemarin untuk itu untuk suaranya. Nanti ngintip di dadanya ke Ya. Silakan. Jadi untuk soal kemarin speaker aktif itu yang ya cukup lumayan besar. Jadi kan kalau kita sewa kan juga lumayan ya. Ternyata kemarin pakai dengan 2 speaker, kita pinjam tambahan kampung 2 sudah cukup lumayan daripada nyewa. Bisa untuk nambah kas. Mungkin nanti kalau yang butuh mic, butuh boreng itu sebenarnya gampang ya. Nek mati paling 10. Sing angel sing nenek. Kalau dulu Alkomar itu pas tawarnya cuma 1 pipa, nggak ada yang berani nanya. Begitu. Saya ambil sekarang 4 sisi, jadi banyak yang berani. Oke, kembali karena Pak Dartono sudah hadir. Selamat datang Pak Dartono. Atau tunggu dari Alwia tadi dari sepengati dari bawah lainnya, karena beliau Pak Parno sudah tidak ada, ya, jadi nanti untuk kendaraan yang di Pak Parno diamanahkan ke Pak Dartono. Cuma ini uangnya masih ada di keluarga beliau. Nanti lain waktu Pak Menjadi Pak Parno akan coba silaturahmi ke sana untuk jelas untuk keuangan ini. Jadi nanti ke depan bisa akan Pak Dartono. Insya Allah sanggup ya. Insya Allah. Ya, terima kasih. Monggo ada yang lainnya. Tadi tentang barang-barang rongsok, kalau ada monggo itu yang. Ya. Pak Mukti. Ya. Ini dekat ini tadi yang tambah sedikit naik. Bakso gula. Perempatan kedua kali gula ya. Nggih.
terus ke kanan. Oke, pakainya ke kiri. Nah, ke kiri. Nek tengah, betul tengah. Setiapnya ada 2 menit yang sudah ini tak ada. Nggih, nggih, monggo, nggih. Oh ya, nambahin lagi Pak untuk sehubungan dengan Pak Parno. Ya, Pak Parno kan sudah meninggal. Sepengetahuan saya ada beberapa hal yang di tempat saya juga seperti TK. TK itu kan juga yang ngurusi Pak Parno juga ya. Jadi pendirinya juga beliau. Jadi keluarga itu menyerahkan kepada UIS pengurusan untuk TK. Nah, kemudian hubungan dengan ini saya rasa mungkin nanti urutannya dari keluarga, namanya dari keluarga tidak semua memahami masalah ini. Hanya ada satu yang dipercaya oleh keluarga beliau untuk sebagai perwakilan dari Pak Parno, itu namanya Ibu Susi. Ibu Susi. Bu Susi. Jadi Bu Susi itu kalau ini jalan ini naik, ada sebelah kanan ada toko mainan Dimas. Nah, itu yang punya itu. Itu nanti bisa dihubungi. Nggih, benar nggih. Hubungi Bu Susi itu mungkin sambil membawa data-data laporan keuangan terakhir berapa, mungkin bisa enggak, maksudnya kan di kayak itu ada laporan. Nah, dari sekretaris kan ada notulen gitu. Ya, maksudnya itu loh. Ya, maksudnya itu. Jadi nah, dari notulen itu kan diketahui sejumlah uang nanti untuk bisa dibagi data ke sana. Kalau sana nggak punya data atau kesingsal kan blank gitu. Jadi untuk dibawa seperti itu sehingga diceritakan dengan runut sehingga beliau bisa memahami gitu. Ya mungkin itu secara kunci utama untuk sampai ke sana. Ibu Susi nggih. Garwane. Nggih, garwane Maharip malah sing di Nggih. Itu aja sekedar informasi sehingga nanti bisa lebih gampang dan lebih runut nggih. Matur suwun. Ya, boleh. Karena dari keluarga beliau itu dari segi masyarakat Pak Parno itu lebih dekat saya. Sehingga ketika beliau masih sugeng itu saya pernah mengungkapkan isi hati saya. Pak Parno pripun benjang nek menawi TK niki menawi panjenengan sampun mboten jagone sinten. Saya tanya gitu, tapi beliau njawab, "Sopo ya Dik, aku ya urung iso nonton iki wong sekitar kene iki sapa wae." Nah, gitu. Nah, mungkin kalau dari masyarakat belum ada, terus dari keluarga apakah ada? Sopo ya anakku mae doa doh sing cedhak iki ya. Ya kira-kira sampean ya Susi. Jadi malah ora anake lanang dhewe ning mantune gitu. Karena mungkin dianggap lebih mampu untuk secara manajemen atau bagaimana. Ngaten Pak. Nggih, nanti saya siap kalau ke sana nanti siap untuk bisa menemani dari pengurus tersebut. Nggih. Baik, monggo masih ada yang lain. Kalau ada dari 9:30 dan hujan. Tambah lagi Pak daripada tadi saya ngomong dengan ini Pak Musoni ketika ini belum datang ya kok saya sing teko kok kita so sidik katanya begitu ya. Nah ini mungkin dari pembicaraan kita berdua ini saya bocorkan, saya hanya memprediksi nggih, saya nggak tahu pasti nggih. Memang semuanya itu harus ada data-data yang betul nggih. Nah ini perlu sekiranya untuk merekonstruksi ulang. Karena ini menurut saya kan generasinya udah beda nggih. Dari generasi pertama sampai sekarang mungkin takmir juga sudah berubah seperti Masjid Al-Huda seharusnya takmirnya datang daripada saya lebih berkompeten takmirnya ya. Yang inti pokok itu loh. Nah, untuk didata ulang ini masjid-masjid mana saja itu mengirimkan kembali ketua, sekretaris atau struktur organisasi keseluruhan untuk dihimpun. Ini sudah punya nggih, Pak ya. Data itu sudah ada nggih? Data takmir se-Mojosongo sudah punya nggih? Sudah nggih. Dan mungkin nanti diabsen lagi untuk dioptimalkan gitu. Nah, nggih. Kemudian yang kedua itu menurut prediksi saya mungkin diperkirakan bahwa setiap pertemuan ataupun organisasi
kenapa kok datang banyak, kenapa kok tidak banyak itu saya berikan menilai dari nilai manfaat seorang datang ke suatu tempat itu nilai manfaatnya apa. Nah, apakah perkumpulan kita FKUN itu merasa kedatangannya itu ada manfaat atau tidak. Nah, itu perlu kita cek ulang, kita evaluasi lagi. Ketika saya wawancara, jadi ketika kita membuat konten YouTube wawancara dengan masjid itu katanya juga, Mas, aku jane FKUN apik ning aku ora teko aku ora penak ati lah. Cerita gitu aku nggak paham maksudnya apa itu enggak mungkin juga gitu. Nah, gitulah mungkin dari cerita-cerita WA tadi atau bagaimana saya nggak begitu paham, saya hanya orang luar ya, jadi hanya cerita kok. Nah, jadi ada pertemuan juga Pak, tapi saya nggak datang. Mungkin itu sebagai masukan saja kepada pengurus untuk bisa ditindaklanjuti dan juga mendata ulang ataupun membuat semacam kuesioner kemauan dari jamaah ataupun masjid-masjid ini. Matur suwun Pak. Itu nanti bisa dijelaskan oleh Mang Bapak. Itu termasuk yang bagian Gebekan bagian selatan. Cuma karena dulu kan surat menyurat, sekarang pakainya kan sudah surat elektronik. Ya, itu jadi mungkin nanti bisa kita kondisikan lagi untuk ke depan. Ya. Di wilayah timur banyak dulu Pak Sakiman, masuk sama masuk Piti gitu. Iya masuk Piti, masuk itu ke Dokter, Abdallah, dan Istri. Cuma kan belum ditunjuk koordinatornya. Kita lihat Istri ya. Nah, tuh. Kemudian di wilayah utara itu di sini itu payahnya Pak yang dari Baitur Rahman. Ya, beliau tidak kayaknya sudah nggak ada semua. Dan juga belum ada yang gantikan dari Baitur Rahman yang hadir. Sampai sekarang ini belum ada. Jadi juga ngomongin ke Pak Jual Amin juga ya, untuk ditunjuk siapa yang bisa hadir di FUIM. Tapi belum ada, dia sudah duluan menikah juga. Dan sekarang siapa mungkin minta tolong ke Pak Tri mungkin itu Rahman untuk bisa ada perwakilan dari Baitur Rahman karena kan Baitur Rahman itu cintanya masih ke Mojosongo, jadi cintanya kan di Baitur Rahman bahkan dulu ditunjuk sebagai kantor sekretariatan FKUM ya, karena sekretarisnya di Al-Kafi ya artinya ya dia cuma kantor tidak punya kantor ya, ruang kantor tidak ada. Kemudian saya sudah bilang juga sama beli Bapak No, jadi untuk yang wilayah ini wilayah Sebila, wilayah Melangi, untuk semua penduduk utara ini kita sama Pak Pano, jadi informasi dari NU juga bisa disebarluaskan. Bulan dulu yang di wilayah barat itu ada Pak Edi, karena Pak Edi sudah aktif di tempat lain, dan nanti dengan NU. Awalnya kan namanya HP-nya itu sering error, dan nggak mampu, HP-nya awalnya itu nggak mampu, nggak support apalagi kalau dengan untuk PDF buka aja nggak bisa. Kemudian tengah itu dulu Pak di kamu tadi dulu sama Pak Parjanto. Terus kan Pak Parjanto kan kondisinya
tidak sehat, ya, karena dia itu kadang ngeblend, ya. Beberapa waktu lalu satu lagi dulu paling parah ketika dulu di lampu batam, jadi nabrak agak listrik, patah tangan, patah kaki, 4 tempat ya. Ya alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Jadi nggak dioperasi ke dokter, nggak tahu saya diseroyok. Ya diseroyok. Ya kalau ke dokter kan memang butuh biaya besar, jadi, karena kondisinya juga kurang mampu, jadi dirawat dari diseroyok. Alhamdulillah sekarang sudah bisa jalan lagi. Semoga nanti bisa diaktifkan kembali. Untuk wilayah tadi barat mungkin minta bantuan barat. Ya, dari Muhajirin. Bisa tapi. Jadi nanti informasi dari Ibu yang sampai mungkin bisa ke wilayah sana. Walaupun mungkin sudah masuk di grup, tapi kita ulangi lagi lewat di WA pribadi. Iya, pribadi. Saya belum tahu masjid-masjid yang ya, karena wilayah barat termasuk di Muhajirin itu, terus kemudian di Tanya Bakri ke barat Depo Masjid bin Ma'ruf. Ya, Alikas tapi kalau yang utara sudah aktif biasanya yang utara, sama yang tidak aktif. Semuanya karena juga antara putranya ke putrinya ke Pelumpang ke Jawa Timur. Itu kemudian yang wilayah tengah itu Pak Mutlaki itu termasuk yang masih Buddha, kemudian masih apa itu timurnya TNTT masuk Nurdin, ya, itu memakin. Tapi saya sudah biasanya Pak Bambang sudah saya hubungi juga, ya, Bambang. Belum berkenan hadir juga karena ya di pemerintah juga. ya Ada sama-sama Pak Mantio. Mungkin karena prinsipnya beda, jadi dia tidak berani. Ya, itu jadi nanti tolong untuk disampaikan informasi termasuk terutama dari undangan. Jadi bisa di WA pribadinya. Baiklah, ada yang lainnya? Pertemuan bulan depan, bulan Juni. Tapi lupa belum ngecek saya. Al-Ma'arif, ya di Al-Ma'arif Tunggal Pak Sutopo, ini Pak Sutopo. Jadi tempatnya kalau dari sini lapangan Untoroyo, ya lapangan Untoroyo itu masuk, nanti tengah-tengah lapangan ada gang masuk. Selatan. Ya ke selatan. Kalau ke utara bagaimana? Ini perumahan. Ini masjid ya. Ya, jadi selatan lapangan Untoroyo. Ya, pas tengah-tengah itu masuk ke selatan. Tapi misalkan nanti tidak itu juga bisa timur makan terus kan sudah jelas di aspal ini ya. Oh, ya. Itu terus nanti kiri. Ada. Ya, bisa. Ya. Pas masuk lapangan belakang Gulpal. Ya. Ya, Itu kan belakang timur Gulpal makan itu kan timur makan sudah di dua bis. Misalkan bisa ambil orang sudah. Baru saja berani. Ya, jadi ya, itu bisa nanti masuk ke kiri,
Gang pertama kanan, ke kiri. Jadi masuk ke kanan, gang pertama ke kiri. Pas pojokan. Kebetulan juga sedang renovasi masjid. Ya. Ya, di mana Makam Sutarolaya itu ada. paling gampang Jakarta lah. Tamso ini arah masjid arah timur namanya Sutarolaya. Ya, itu. Di sebelah timur makam ada jalan ya. Kalau lewat tengah-tengah lapangan nanti ada jalan tengah-tengah lapangan. Kanan. Dari lewat selatan Angel. sulit nih. Ya, nanti antar-antar angin. Ini nggak bisa. 14 saya bisa nih. Ya. Iya, dari Sutarolaya. Kalau bapak suka Pak Sukiman, sampai Nurullah. Ya, jadi bulan depan tepatnya tanggal bulan Juni tanggal 2 Juni. Ini tanggal 2 Juni. 2 Juni bertempat di Alman Arif Tungkul. Bulan Julinya di Alman Buddha. Nama Buddha itu diarahkan ke selatan Selatan Kulon. Pada Pak Slamet Widodo. Tapi mau datang kok, nggak jadi. Biasanya ada perwakilan ada yang hadir. Kemudian bulan Agustus di Al Muslimun Ring Road. Itu ke Pak Suyanto ya. Pak Suyanto mau tak masukkan dulu, terus mau beli. Jadi tak masukkan di grupnya Puim, belinya enggak? Pak. Oh iya. Ya kemudian nanti termasuk tak terutama ketika ada undangan besar di Solo Utara, apa itu namanya? Solo Utara Mantenas. Nah, ada grupnya sana. Kemudian bulan September itu di Baitul Mutakin yang tadi di Pak Bambang CAPC Jalan dikit Timur Jalan. Kemudian bulan Oktober Nur Salam Jumbo Nur Salam Jumbo ini lama nggak aktif juga. Semenjak Pak dulu udah Pak sebelum Pak Mawati. Kemudian bulan November di Al Musafirin Kafi, bulan Desember di Al Barokah. Atau tadi? Nggih. Pertama kali. Ini untuk jadwal tahun 2023. Ini sengaja saya memang nggak ketik buat nanti hilang. Dulu dari share di grup, ya paling nanti ketika pertemuan dibacakan saja kalau ingat. Oke, demikian barangkali yang bisa kita sampaikan kita bahas pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat buat kita dan juga ke depan bagaimana agar teman-teman kita dari gereja yang lain yang belum bisa bergabung bisa untuk bergabung kembali. Karena sudah kalau waktu masih cukup lama dan juga masih hujan dua bulan masih ada penggunaan ya. Baik, kalau sudah tidak ada kita segera akhiri saja. Saya selaku pembawa acara mungkin banyak kesalahan dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan doa akhir majlis. Subhanallah wa Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.